Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Bambang Kekarting Harto. Kali ini akan saya bikin sebuah video ringan yang tidak saja pantas untuk menjadi tontonan, tapi juga pantas untuk jadi tuntunan. Video ini benar-benar saya bikin hanya untuk edukasi saja, bahwa salah satu diantaranya hidup dan kehidupan itu merupakan pilihan bagi semua. Makanya kalau kita suruh milih, pasti akan milih yang terbaik di antara yang ada. Dan kali ini akan saya tampilkan pilihan yang paling baik, murah, dan mudah sekali. Namun hal ini juga memerlukan suatu kebiasaan agar kita mampu melakukannya dengan ikhlas. Sebab segala sesuatu itu, kalau orang Jawa bilang, isoki mergosoko kulino. Jadi karena kebiasaan maka semuanya jadi bisa. Nah, kali ini saya harap agar tidak gagal paham, tolong tonton video ini sampai selesai ya, karena ini betul-betul kegiatan sehari-hari yang memang harusnya kita lakukan tanpa beban. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, tolong di like dan subscribe, sehingga diantara kita ada win-win solution, dan itu akan memberi semangat buat saya untuk terus mengupload video-video yang bisa dijadikan satu urun rembuk atau katakanlah sumangsaran, supaya kita saling berbagi ilmu pengetahuan dan segala sesuatu yang memang kita belum diketahui dari diri sendiri. Karena pembelajaran yang sejati itu bukan saja hanya dari bangku kuliah atau dari bangku-bangku sekolah formal, tapi lebih banyak kita bisa mengadaptasi dari lingkungan di sekitar kita berada. Baiklah, kali ini akan saya beritahukan satu persatu secara runtut, kemudian semuanya akan saya beritahukan, karena hal ini merupakan kebiasaan kita sehari-hari. Apabila hal ini dikerjakan, maka badan kita hasilnya akan sehat walafiat. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa hidup manusia itu selalu dibagi menjadi dua, pagi, malam, ya, kemudian baik, benar, dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya itu ada lawan katanya dan ada anonimnya. Kali ini saya akan memberitahukan sebuah kejadian yang setiap hari kita alami, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Sebaiknya ini kalau bisa dilakukan dengan ikhlas, semuanya akan menjadi baik. Yang pertama, tolong perhatikan baik-baik ketika kita bangun tidur di pagi hari. Begitu mata kita terbuka, terjaga dari tidur malam, jangan beranjak dulu dari tempat tidur kita. Kita matanya terbuka atau melek, itu beri waktu kira-kira 5 detik. Saya analogikan dengan waktu yang paling minim 5 detik. Bisa juga nanti maksimal 10 detik ya. Tapi kalau 5 detik itu kita wajar 5 detik. Kemudian setelah kita menguasai keadaan dengan melek mata kita selama 5 detik, kita duduk di pembaringan. Kasih waktu juga 5 detik. Jangan langsung beranjak dari pembaringan terus berjalan. Kenapa? Karena peredaran darah kita belum lancar dan tubuh kita belum siap menerima reaksi yang mendadak. Sebaiknya kita duduk-duduk manis saja di sisi ranjang selama 5 detik. Setelah itu baru kita beranjak dari tempat tidur. Biasanya sesuai dengan keadaan sehari-hari kita, habis bangun tidur terus mandi. Nah, kalau ini juga ada aturan-aturan mainnya. Ketika kita masuk ke kamar mandi, yang kita perhatikan adalah mandinya saja. Yang lain-lain tidak akan saya bicarakan. Untuk pertama kali setelah kita melakukan gosok gigi, kita akan mandi dengan tata cara dan urut-urutan yang baik. Yang pertama, kita siram dulu sebatas lutut, ya. Setelah disiram, berhenti dulu 5 detik. Kemudian kita naik sampai sebatas pinggang, siram lagi 1 gayung, tunggu 5 detik. Kemudian kita siram lagi sampai ke bahu, setelah disiram 1 gayung, berhenti lagi 5 detik. Nah, kemudian baru setelah 5 detik penguapan itu akan terjadi melalui pori-pori di kepala. Nah, itu akan membuang sisa-sisa partikel yang dihasilkan dari pemenahan sel-sel pada saat kita tidur. Nah, itu akan menguap dengan sendirinya. Setelah menguap, maka suhu badan kita sudah siap menerima perubahan dari air yang kita guyur. Baru
kepala kita guyur. Nah, setelah itu baru misalnya kita mau keramas, mau sabunan dan sebagainya. Ketika kita menyelesaikan sesi dan urut-urutan mandi, maka kita pun harus pakai peraturan lagi yang setiap hari bisa kita lakukan secara urut-urutan. Yang pertama, sudah barang tentu keringkan dulu sekujur tubuh kita sebelum kita memakai handuk. Setelah kering baru kita pakai handuk. Dan ketika kita selesai mengeringkan badan kita, ingat, bagi Anda yang berusia 40 tahun ke atas, sebetulnya ini sih tidak tergantung usia, tapi usia rentan itu 40 tahun ke atas. Ketika memakai underwear atau celana dalam yang pertama kita pakai, usahakan ada pegangan di kamar mandi atau bersandar di kamar mandi, di dinding kamar mandi. Karena apa? Karena kita menjaga kalau ada keseimbangan kita yang kurang prima, sehingga kita tidak akan bergeser dari tempat itu. Punggung ditempelkan ke dinding kamar mandi, kemudian kita pakai celana dalam, atau mungkin pakai lagi kaos dalam dan sebagainya dan sebagainya. Buat ibu-ibu juga demikian juga, yang pertama kali untuk underwear dipakai dengan menyandarkan dulu bahunya di dinding kamar mandi. Kemudian setelah itu baru pakai yang lain. Nah, urut-urutan sehari-hari seperti itulah yang harus kita perhatikan. Kelihatannya memang sepele, tapi kalau berakibat, wah, itu bisa membuat bencana buat kesehatan kita, terutama yang usianya sudah 40 tahun ke atas, sehingga lebih cenderung ke pengeroposan tulang atau osteoporosis. Nah, itu yang bisa saya lakukan. Di video-video berikutnya insya Allah akan saya upload juga beberapa hal yang memang perlu diperhatikan untuk menjaga konstelasi susunan tulang dan saraf kita, sehingga tidak sampai terjadi sesuatu yang parah sehingga mengakibatkan kita tidak bisa membetulkan dengan segera karena sudah memerlukan bantuan medis. Nah, sebelum hal itu terjadi, mari kita jaga kesehatan kita dari hal yang kecil, murah, dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan hal ini bisa kita praktekkan dalam kegiatan sehari-hari, karena kegiatannya tidak begitu memerlukan tenaga ekstra dan biaya sama sekali. Baiklah, sampai jumpa lagi di channel YouTube berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.